Kamu calon pengantin. Ada rencana menikah dalam waktu dekat. Kamu gak perlu pusing lagi, kami akan memberikan informasi alur lengkapnya untukmu di sini. Catin atau screening kesehatan calon pengantin atau premarital check-up memiliki banyak manfaat, mencegah, membantu dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab pasangan terhadap kesehatan diri sendiri dan pasangannya, mencegah stunting pada anak di masa depan. Jadi sebaiknya dijadwalkan segera sebagai tanda berhasil mendapatkan sertifikat layak nikah. Langsung saja. Pertama, mengurus formulir model N1, N2, dan N4 ke kantor kelurahan, kantor desa. Untuk mendapatkan formulir tersebut, Catin perlu membawa surat pengantar nikah dari RT dan RW ke kantor kelurahan. Persyaratan yang perlu dibawa untuk mengurus formulir tersebut adalah surat pengantar RT RW, fotokopi kartu keluarga, KK, fotokopi kartu tanda penduduk, KTP, surat cerai jika status perkawinan cerai hidup, surat kematian jika status perkawinan cerai mati. Setelah mendapatkan formulir tersebut, kamu dan pasangan perlu mengisi formulir dan surat keterangan belum menikah. Selanjutnya datang ke puskesmas terdekat atau sesuai Vaskes MU. Cara buat sertifikat layak kawin itu mudah dan cepat. Berikut tahapannya. Catatan pelayanan pranikah sudah dapat dilakukan 3 bulan sebelum tanggal pernikahan. Siapkan waktu 3-4 jam tergantung antrian di puskesmas. Datang bersama pasangan ke puskesmas kecamatan terdekat. Usahakan datang pagi sekitar pukul 8 agar dapat nomor antrean terdepan. Ambil nomor antrean untuk layanan tes kesehatan Catin. Tunggu panggilan antrean di bagian pendaftaran. Setelah dipanggil, lalu menyampaikan maksud ingin bikin sertifikat layak kawin atau surat keterangan Catin. Kamu akan diminta menyerahkan fotokopi KTP. Sebanyak 1 buah fotokopi KTP untuk di bagian pendaftaran dan sisanya diberikan ke dokter yang menangani. Kemudian oleh petugas di bagian pendaftaran, kamu bakal diarahkan untuk menuju ruangan dokter yang mengurusi hal ini. Selanjutnya kamu akan ditanyakan beberapa hal yang harus dijawab dengan jujur. Jika memberi keterangan palsu, kemudian hasil laboratorium berbeda dengan jawabanmu, maka sertifikat layak kawin atau surat keterangan tidak akan diberikan. Beberapa pertanyaan yang diajukan dokter, seperti apakah sudah pernah berhubungan seks sebelumnya, onani, homoseksual atau lesbi? Pertanyaan tersebut umum ditanyakan kepada Catin wanita dan pria. Namun untuk wanita, lebih detail seperti kapan terakhir haid, apakah sedang hamil atau tidak, pernah suntik, imunisasi, atau vaksin apa saja. Setelah itu, untuk Catin wanita akan mendapat vaksin tetanus toksoid, TT. Sementara Catin pria tidak. Oh ya? Catin yang memeriksakan kesehatannya juga wajib mengisi beberapa pertanyaan untuk mendeteksi risiko penyakit jiwa. Jika sudah diperiksa, Catin disuruh ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran. Proses belum selesai. Setelah membayar, Catin selanjutnya diarahkan ke bagian laboratorium untuk cek darah. Tunggu 30 menit sampai 1 jam untuk mendapatkan hasilnya di ruang hasil. Catin akan mendapat sertifikat layak kawin. Di halaman muka tertulis sertifikat layak kawin diberikan kepada Catin, nama Catin. Sementara di bagian belakang, tertera keterangan pemeriksaan darah, GDS, IMS, HIV, dan hepatitis, sudah diperiksa. Catin juga akan memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan golongan darah, penyakit keturunan dan menular, gula darah. Jika masih bingung dengan hasilnya, Catin dapat menanyakan ke dokter yang menangani. Pada dasarnya, prosedur mengurus sertifikat layak kawin atau surat keterangan pemeriksaan kesehatan Catin kurang lebihnya seperti di atas. Namun setiap puskesmas punya kebijakan masing-masing. Catin wanita akan mendapat kartu imunisasi, yang bisa dibawa lagi untuk imunisasi atau vaksin berikutnya. Namun jangan khawatir, meski hanya surat keterangan, berkas itu sudah cukup untuk melengkapi syarat administrasi mengurus pernikahan di KUA. Biaya membuat sertifikat layak kawin. Bila memiliki BPJS Kesehatan, layanan pemeriksaan kesehatan Catin gratis.
Tapi lebih baik siapkan uang biayanya sekitar Rp150.000. Sekali lagi, biaya tersebut bisa berbeda untuk masing-masing puskesmas. Saling mendukung saat mengurus syarat administrasi nikah. Mengurus sendiri persiapan pernikahan, khususnya berkas-berkas yang menjadi syarat administrasi pernikahan memang butuh perjuangan. Mulai dari tingkat RT RW, kelurahan, kecamatan, sampai ke KUA tidaklah mudah. Bukan cuma perlu dana, tapi juga pengorbanan waktu dan tenaga yang besar. Disinilah kesabaran calon pengantin diuji. Jika melakukannya secara bersama, saling menguatkan dan mendukung, serta menyingkirkan sifat egois satu sama lain demi kelancaran pernikahan, maka prosedur sulit sekalipun dapat dijalani dengan mudah. Semangat menuju keluarga sakinah, mawadah, warahmah.